Faman arada islahaha, siapa yang ingin memperbaiki nafsunya, maka perangilah nafsu itu sehingga keburukan nafsu itu menjadi aman. Semua nafsu itu jelek, fi syarrin, jelek dalam urusan kejelekan. Fa idza zuhidat, kalau memang nafsu itu diperangi, wat ma'annat sarat kulluha, kemudian nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah, maka semuanya akan menjadi baik. Mulai dari nafsu ammarah, lawamah, mulhamah, itu kalau diperangi kemudian menjadi nafsu mutmainnah, maka nafsu itu akan tunduk sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, hatta tasira muwafiqatan fi jami'i ta'at. Nafsu itu kalau sudah menjadi nafsu mutmainnah, maka nafsu itu semuanya akan cocok dalam menjalani segala perintah taat kepada Allah dan meninggalkan segala maksiat-maksiat. Ketika itu, maka katakanlah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi tawajuan ini. Makanya tawajuan itu dikir sih, golek nafsune tenang, baru mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampun ini. Lanjut no. Samanten mawon ya. Samanten iki. Nggih, monggo. Nggih. Datang saudara-saudara ingkang sampun mengikuti pengajian yang kedua, artinya kemarin sudah diterangkan makalah pertama Syaikhul Qadir pada hari Ahad pagi tanggal 3 Syawal tahun 545 Hijriah di pondoknya Syaikhul Qadir. Syaikhul Qadir mengatakan protes atas keputusan Allah. Seseorang yang memprotes tidak terima ketika ditimpa takdir yang tidak cocok dengan hatinya, itu menyebabkan atau itu sudah menjadikan pertanda matinya agama. Baru dibahas kemarin, itu belum tuntas kata mautuddin atau matinya agama. Sementara makalah yang berikutnya, selain agamanya yang mati, ngeten malih mautut tauhid, tauhidnya juga mati, mautut tawakal, tawakale mati, wal ikhlasi, ikhlase mati. Jadi bukan hanya agamanya, sak tauhide, sak ikhlase, sak tawakale mati ketika seseorang tertimpa takdir dan memprotes, artinya tidak terima. Nah, kemarin masih menyimpan pertanyaan. Salah satu pertanyaan adalah bagaimana cara agar seseorang tidak mudah protes atau tidak mudah sambatan? Karena bagaimanapun sambat ini dihukumi oleh Syaikhul Qadir menjadikan mati agama. Dijawab kalian ya Yasin secara singkat, hadapilah dengan kebalikannya. Maksudnya hadapi dengan kebalikannya, seharusnya orang tertimpa musibah itu sabar, tapi ini disuruh membalik harus syukur. Nah, pertanyaan kulo, sabar ya angel, syukur terus bicarane. Nah, ketika kita belum punya ilmu untuk kesana, punya modal untuk kesana, maka kemungkinannya akan sangat sulit. Salah satu yang bisa dijadikan modal sak ngertos kula ketika tertimpa musibah bisa syukur, sabar ya angel, bisa syukur adalah karena kita merasa sedang dicintai oleh yang menguji. Karena tak mungkin diuji kalau tidak dicintai. Andai kata kita disambleki, nah artinya itu dicambuk agar kita tersadar, ya mungkin bentuk itu adalah bentuk cinta. Mungkin rasa syukur akan timbul ketika kita menyadari bahwasanya kita masih disayang karena masih diingatkan. Itu menurut pengetahuan dalam. Nah, mangke pertanyaan saking Bapak Ratin, meneruskan pertanyaan dari Bapak Dikman, ingin bagaimana cara sholat itu khusyuk, ingin bagaimana ketika niat itu tidak berbelok lagi dalam hati.
Lah dilanjutkan oleh Bapak Ratin. Lah nek salate ora khusuk niki diterima ta ora Pak? Kula simpen pertanyaane Pak Ratin niki saderenge kula aturaken ten Yai Yasin nggih. Salat di dalam Al-Qur'an niku enten dua keterangan sing kula inget nggih. Salat yang menjadikan efek baik dan salat yang menjadikan efek buruk. Surat sing biasanya gaya apal-apalan cah cilik-cilik niku fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka kanggone wong sing salat. Lah salat kok tambah cilaka. Lagi enak salat apa enak ora? Kan kadang mikir ngoten. Lah niki mangke salate niku enten salat sing ora ditampa apa salate iki ditampa tapi terus nggare diblekno, terus mari ngono terus nggarakno disiksa. Lah niki mungkin ya Yasin sing bagian nerangno. Yang kedua, salat itu yang menjadikan buahnya baik. Nggih, qad aflahal mukminun niku ten kene mriku enten alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat yang khusyuk. Terus manten-manten malih enten salat yang khusyuk niku tanda-tandane adalah mereka yang meyakini saat sedang salat mereka sedang bertemu dengan Tuhannya. Nah, nek salat kok lali Pak pikiranku ngloyong mari ora khusyuk ditampa ta ora niki mangke sing nerangaken Yai Yasin karena banyak hadis menerangkan ketika salat itu tidak dipersiapkan menurut syarat dan rukun tidak ada kekhusyukan salat kuwi munggah dadi amal sing munggah mari ngono munggahane elek bentuk elek akhirnya terus diuntel-untel kaya kain sing elek terus dihantem ora ini wong sing salat niku kula nate pirang ngoten insyaallah nggih Yai Yasin niku semerep hadise semerep bagaimana bentuk makolahe mengke Yai Yasin ingkang saged njawab niki niki pertanyaan kritis nek dijawab ya piye ra dijawab ya piye ngoten nggih nggih tapi kula namung gadhahi pamanggih kanggene kita sedaya sing salate rungsa khusyuk aja cilik ati sabun atailah ngajari kula panjenengan sedaya aja ninggalo dzikir senajan rungsa khusyuk ngoten nek kowe ninggalo dzikir kowe ora muga rungsa khusyuk salate rungsa khusyuk terus mau salat timbangane salat mlebu neraka wae wis atuk ora salat benak ra salat wis katoken kok mlebu neraka tapi terus sabun atailah niku ngeten aja kok ninggalo dzikir perkara sampean orang bisa khusyuk urung iso nemokno buahe menawa wae sampean latihan terus Gusti Allah nuruno kawelasane suwe-suwe iso khusyuk niku salah setunggal ngoten sing kula inget tapi niku mboten kok ngoten bentuke sabun atailah nek dawuh basa Arab niku kula niki terjemah bebas sak mudenge kula ngoten mawon kula sampaikan monggo niki dhateng Yai Yasin ingkang saged menjawab sing minggu lalu riyen diselesaikan muga cek mboten enten ganjelan pertanyaan yang minggu lalu nggih monggo Perlu diketahui bahwa setiap musibah itu harus dihadapi dengan bidikti. Ini konsep daripada tasawuf. Jadikanlah musibah itu muhibah. Jadikanlah masalah itu maslahah. Itu kan jawaban simpel aslinya ya. Itu sering disampaikan oleh ayahanda guru kita itu. Ojo pusing-pusing ae. Nek sampean pusing tambah pusing. Makanya ada hadis ya abdi malam yarda bi qada'i walam yaskur ala na'mati terus walam yasbir ala bala'i falyakhruj bainas sama'i wal ardi wal yatlub rabban siwa'i. Lek kon ndak ridho nang keputusanku terus ndak sabar terhadap apa yang saya uji dan tidak bersyukur terhadap apa yang saya berikan, nikmat yang saya berikan, metuwo saking langit nang bumi katanya belayu nang endi terus goleo pangeran sak liyane aku jare Gusti Allah. Maka dari itu ini sangat terkait dengan pembahasan ini. Al-i'tiradu 'alal haqqi azza wa jalla 'inda nuzul aqdal mautuddin. Ini sangat terkait dengan ini. Menentang kepada Allah ketika turunnya qadar Allah, takdir yang
diberikan Allah kepada siapapun itu merupakan matinya agama. Mati agama itu sudah dijelaskan bahwa kemarin ada pertanyaan, agama itu apa maksudnya? Ya, meninjau bahwa rukun agama itu terbagi menjadi 3. Satu adalah al-Islam, kalau orangnya disebut Muslim. 2, iman, yang orangnya disebut mukmin. Yang ketiga adalah ihsan, yang disebut muhsin. Ya, meninjau orangnya. Terus terkait dengan maut tauhid, ini seakan-akan dia itu menyekutukan Allah. Lendak ridho nang takdir pangeran berarti tidak bertauhid. Tauhid itu mati. Artinya yang dimaksud di sini adalah nur tauhid yang tertancap dalam diri seseorang itu mati. Yang dimaksud di sini adalah matinya nur. Cahaya tauhid yang ada dalam diri seseorang itu kalau sudah menentang takdir Allah, itu cahayanya secara otomatis akan mati. Bisa hidup lagi dengan kesadaran yang penuh. Oh iya ya, mungkin dibalik takdir pangeran sing elek sing ditimpahno nang aku iki ono hikmah. Iki iso kembali, hidup kembali. Tidak seterusnya mati, enggak. Mati suri ya iki ya. Boleh mati suri istilahnya, itu mati sak terus ya. Kadang urip kadang ini namanya kadang semangat kadang mati. Iman atau cahaya seseorang itu bisa mati, bisa hidup. Bisa mati dan hidupnya itu kadang meninjau dari keadaan yang dia timpa. Begitu. Ustaz, oke. Menawi enten sing badhe tanglet monggo. Soal tauhid mati. Nek agamane mati bisa hidup kembali. Mau berarti mati suri. Nggih. Niku berarti sing minggu kemarin mati itu berarti tidak fungsi. Ketika ada ya ono terpaan nikmat kembali dari Allah, lantas itu bisa hidup kembali dan bisa berfungsi. Nggih, monggo Mas Zainani. Pengertian tauhid sendiri itu apa? Oh ya, pengertian tauhid itu sendiri apa? Sebelum kita mengenal mayitnya tauhid, ngerti nggih? Nggih. Nah, kan kalau nggak kenal waktu hidupnya kan nggak kenal mayitnya. Nah, tauhid yang mati itu seperti apa? Nah, pengertian tauhid itu apa? Tauhidnya dulu yang dibahas. Yai, monggo. Nggih. Siapa yang bisa menerjemah, menyimpulkan, membahasakan lain? Tauhid itu apa? Ibu-ibu, monggo, menawa nggak ada pendapat disampaikan. Napa? Tauhid napa? Sembarep kula. Monggo Gusu. Tauhid napa Gusu? Tauhid itu menyatu. Oh, tauhid itu menyatu. Nggih. Nggih, tauhid itu menyatu. Enten intine, Gus Mat, monggo. Tauhid itu napa Gus Mat? Oh, monggo. Oh, dada. Oh, berarti tauhid itu dada. Oke, betul. Monggo Bu Nyai. Tauhid adalah ilmu yang membuat kita semakin yakin dengan Allah. Nggih. Niku jawaban sementara. Tauhid Mas Zailani dari Bu Nyai Zulfa jawabannya adalah ilmu yang membuat kita semakin yakin dengan Allah. Dari Gus Ju, tauhid itu menyatu ngoten nggih. Oke, tauhid niku menyatu. Nggih, monggo. Menyatu maksudnya gimana? Oh, nggih, menyatu maksudnya gimana? Saya yang apal itu kan saya tukang las. Nggih. Menyatu itu ya besi yang masih terputus, masih berserakan tak satukan pakai elas. Iki menyatu. Apa iku sing diarani tauhid? Nggih. Oh, ya maksudnya ngoten nggih. Nggih. Tauhid niku menyatu, nggih. Tauhid niku asale mengesakan. Hanya ngijekno Gusti Allah iku Maha Satu. Terus mari ngono tauhid itu menyatu. Setelah menyatu berarti yang semuanya itu hilang. Berarti asline nek kula sing maknani tauhid iku apa? Tauhid iku ya
wis ora ana liyane Allah. Nek hubungane karo zat la maujuda illallah, tak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Terus nek hubungannya karo af'al, pekerjaan, ya tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Nah, awak dhewe iki wong biasa masih wong iki kabeh sik ketok, ya sik awak dhewe sik rumangsa iso ubah iso entek bahkan iso rentek-rentek. Lah iku berarti awak dhewe iki piye carane? Nek wis iso tauhid. Nah tauhid iki piye kok iso mati? Terus hubungannya karo kitab piye kok iso mati? Tauhid. Kan ngoten nggih? Nah, mesti ini kan ngoten. Nah niki monggo diulas bersama. Sinten ingkang nggadahi jawaban? Saderenge diterangkan Yai Yasin. Monggo. Mas Dedi pun mau mikir niki, pun gadah jawaban ketinggalan. Monggo Mas Dedi. Nggih, utusan saking Sidoarjo niki perwakilan mewakili sak Sidoarjo niki. Monggo. Oh, nggih sak ibu kotahe. Nggih, monggo. Niki Mas sinten? Mas Salim. Nggih. Santri mukim ingkang sampun ngelontok mriki niki. Monggo. Oh, tauhid adalah keyakinan. Oh, Mas Delani, tauhid itu keyakinan. Yakin pokoknya nek wesi loro tak las dadi siji. Iki tauhid iki nyatu. Sampeyan yakin wis kuat. Terus dimaksudnya keyakinan itu keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang Tuhan. Oh, keyakinan tentang Tuhan itu tauhid. Nggih. Sakjane wonten enten perbedaan antara akidah kalian tauhid. Keyakinan tentang Tuhan itu adalah sebuah tuntunan yang harus kita yakini. Tapi nek tauhid niku sakjane pun enten bahasan itu malih. Nggih. Nah, niku jawaban sementara sing dereng saged disimpulaken ada beberapa. Satu, menyatu. Yang kedua, pengertian atau ilmu yang menjadikan kita yakin kepada Allah. Yang ketiga adalah napa? Keyakinan. Ini kenapa? Keyakinan ya? Oh, keyakinan. Keyakinan kepada Tuhan. Monggo. Mas Bahrul Ulum, nek nyemak ketak kita wis kaya sepang nang mesti dijawaban iki. Monggo. Oh, mboten gadah. Pak Samsudin. Oh, berarti Pak Dikman. Pak Dikman ini pemikir sing wis biasane tukang ngakali ini. Monggo, mesti duwe. Monggo. Oh, niki. Saking tawaduke lho, ngarani kira-kira wis diyakin wis kira-kira ngene. Monggo. Oh, oke. Oke, ngeten. Niki Mas Jailani punya beberapa sumber ya. Pokoknya sing darane tauhid iki pokoke berhubungan ae iku tauhid nggih. Berhubungan sing model piye, Mas? Oh niki tukaran apa kira-kira oleh sik pacaran ngoten nggih. Oke, monggo. Oke, berhubungan terus. Nah, kira-kira berhubungan iki pacaran apa tukaran ngoten nggih. Percintaan apa? Perceraian. Oh nggih, hubungan karo pangeran piye? Oh nggih, niki maksudnya ngeten Mas Jailani rumangsa urung kenal pangeran nek hubungan mek pangeran ngono. Nek hubungane piye? Hubungan njaluk apa hubungane iki seneng-senengan apa hubungane iki tentang-tentangan kok mengko jare iktirot mang perkara napa ngomeng-ngomengan apa terus bendina iki hubungan mek pangeran ketiban takdir sing ra tepak. Jane ngono piye to Gusti? Aku kok takdir ngene. Mas iki gremengi pangeran apa ngono maksudnya iki? Maksudnya Mas Dilani ngoten nggih. Oh nggih. Monggo Pak Dewan. Terus pundi? Hubungan sing pundi Pak Dewan? Oh, tergantung kemampuane. Monggo niki ngrebak pribadine kiambak-kiambak tergantung kemampuane. Kemampuane pecinta ya, berhubungan dengan cinta. Kemampuane wong sing sedengan ya hubungan dengan sedang-sedang saja ya menganggap Allah itu sebagai Tuhan yang layak untuk paling layak diajak hubungan. Nah nek iki sik urung patek kenal iki pokoke aku kudu mbok turuti. Nah iki berarti ya kira keturutan gremeng wae ngoten Mas Dilani. Ngoten maksudnya nggih. Nggih Pak Tiwan ngoten nggih. Oh nggih niku. Nggih kondisional tergantung siapa yang berhubungan, siapa yang diajak hubungan niku. Monggo. Monggo, Gusu. Nambahin sedikit. Nggih. Nah, pemahaman dalam masalah tauhid itu kan penyatuan antara Tuhan kalian hamba. Oh nggih, niki manunggaling kawula Gusti. Artosine niku segala keinginan kita itu
disamakan dengan keinginan Allah Ta'ala. Oh, nggih. Akhirnya ketika sudah bisa bertauhid itu nggak ada bedanya antara takdir baik atau takdir jelek, itu juga dari Allah. Terus tidak bisa membedakan. Jadi semuanya hanya dari Allah. Seumpamanya karo bukti tauhid gampang-gampangnya waktu badhe berangkat ngaji antara udan karo gak udan iku padha. Nek wis iso ngoten berarti iso tauhid. Oh. Nek isih lagi udan, oh berarti menganggap udan itu halangan bukan dari Allah. Oh iki gak udan aku berangkat. Oh berarti kalau itu berarti belum bisa menauhid. Kalau sudah menauhid tidak ada halangan. Jadi semuanya nggak ada takdir jelek, takdir itu nggak ada, semuanya dari Allah satu. Gitu. Keinginan apapun itu ya dari Allah. Gitu. Itu Muhammad Allah. Nek belum bisa menyatukan itu berarti belum bisa menauhid gitu. Nggih, Mas Zailani sampun mudeng sampun paham nggih cara biografi ini tauhid ki ngene, umpama kok tauhid ki mati dadi batang tauhid nah mengke sampe saged niki nganti nggih. Sepundi, Pun? Oh nggih, Pun. Mas Zailani sampun terpuaskan dari beberapa narasumber yang menjawab bahwasanya tauhid itu seperti ini. Nggih, Mas Dedi saniki monggo. Niku tambahi malih nek seandainya mati yang tauhid berarti keinginannya gak padha karo karepe pangeran, diberi apa takdir jelek kan gak terima kan. Iya. Oh kalau gak terima berarti dia tidak bisa mentauhid dengan Allah. Oh iya. Mati berarti tauhidnya. Oh iya. Berarti tauhide sing dimaksud mriki lebih spesifike iku tauhid fil iradah. Ngoten ya iki. Kira-kira. Karena apa? Yang dibahas di sini adalah ketika Allah menimpakan takdir, dan takdir Allah itu kita tahu bagi kita yang masih belajar ini, takdir ki ana loro, ana apik, ana elek. Nyatane ana wong sambat, ana wong seneng. Berarti nek sing sambat iku sing ora tepak, sing rada elek. Nek wong sing seneng kuwi pas sing apik. Tapi apike mungguhe dhewe. Wong sing berhubungan, wong sing ketiban mau mboten mungguhe Gusti Allah, karena semua dari Allah itu tidak menghendaki kecuali yang baik. Kita yakin, kita percaya Allah itu al-barru, maha baik. Kalau maha baik ya nggak mungkin punya keinginan buruk. Nah tadi menurut umumnya orang, takdir itu masih ada yang baik, ada yang buruk. Lantas kalau orang tertimpa takdir tidak terima, itu berarti orang itu tidak sedang bersatu dalam hal keinginan dengan Allah. Nah nek ditimpa apik syukur, ditimpa elek sabar, berarti ki padha karo karepe Gusti Allah. Gusti mencontohkan bahwasanya orang yang mempunyai keinginan melakukan kewajiban dan ada halangan tapi tetap berangkat untuk mewujudkan keinginannya, iki berarti wis menyatu. Nah tapi nek ora terus mari ngono iku ora nyatu. Nek kula mboten ngoten, omong kula ngancen kelas ecek-ecek enten iki nggih. Kula ngeten mawon. Seumpama nggih niku kesedayane enten tanda-tandane. Contoh. Lah, ape nandur pari. Bah ana udan, pokoke aku iki pengen nandur pari. Nek prasa kula mboten ngoten, nek kula lho niki pokoke nek ana banyu ya nandur pari, nek ora ana banyu ora nandur pari. Kok pas tak tandur ndak tambah ora panen. Ngoten niku nek kula mesti ningali megi kula niki kekuatane tasih ukurane naluri dereng kekuatan sing tauhid sing sae ngoten niku sing pun saged menyatu kalian karepe Gusti Allah. Kula mung ningali tanda-tanda nek kula pribadi. Nah napa nek engkang badhe nambahi monggo. Lintune monggo. Pak Ratin biasanya nggak ada pertanyaan atau napa sing langsung nonton lho, sing simpel nonton Pak. Monggo. Baru lek ke langit. Oh nggih, biasane ngaten iki pun asal transferan nih Pak Ratin monggo. Dereng. Oh, pertanyaane dereng. Jawabane mawon. Oh nggih. Nek mboten enggak ada pertanyaan, sakniki jawaban. Nggih. Terus pundi, Pak? Monggo. Halah, mungkin nak kasetmu pertanyaan nyimpen. Monggo. Nggih, tauhid bisa mati dengan protes menentang takdir yang terjadi, walaupun itu memang keadaannya orang protes kan umumnya karena tidak sesuai. Monggo, lintune. Dik Salim. Nanti protes mboten, Dik?
Oh nate, nggih. Berarti guys bolak-balik mati suri nggih ngoten nggih. Nggih. Oh. Mboten nate protes nggih, jemaah protes ngoten nggih. Demo nggih. Monggo. Eten itu nih, Pak. Oh, demo niku penting nggih. Mungkin ndak pemaknanane mboten ngoten. Demo sing kelas napa HP niku maksudnya demo itu untuk dipraktekne kaya carane gawe ngoten niku, Pak. Oh, ngoten nggih. Niku demo penting karena kalau tidak didemokan tidak akan ada yang tahu. Sakjane lho niki ini harus dipilah. Mergo mau fikih sak kita sawuh, wilayahnya itu harus ditentukan. Contoh sing tahu ditakokno Pak Romli, ketika seseorang tertimpa sebuah kecelakaan berantai terus gak terima terus orangnya ini mencari sebenarnya yang salah dia, ini harusnya yang bertanggung jawab dia, apakah ini termasuk tidak ridho ataukah ini bentuk protesnya seseorang terhadap takdir, padahal kan yang menakdirkan orang kecelakaan kan Allah. Nah ini harus dicari titik letak yang paling benar, hati menerima. Tapi kalau soal klarifikasi kebenaran harus diletakkan ini wagone syariat. Nek sampean ngono nek kanggo awake gak apa-apa, tapi nek bidek kanggo wong liya iku kesalahan lagi. Contoh, sakjane sampean ero, ya sampean sing nabrak, mari ngono sampean wis meneng ae. Halah mau aku sing nabrak iki, aku nabrak dikersakno Gusti Allah. Aku ora tanggung jawab. Sing tanggung jawab Gusti Allah. Iki balik ngono. Jadi untuk syariat itu tetap syariat, kalau hakikat itu di dalam ya ndak usah diucap, boleh dipraktekkan untuk pribadi tapi jangan ditekankan untuk orang lain. Salah letak. Ya, sudah? Nggih, tauhid mati tandane nek ora trima. Dadi tauhid iki apa? Wis disampaikno karo Gusti. Nah, monggo ya Yasin sakniki sing bagian nerangno paling jlentreh, paling jelas sesuai kalian karakter takbir kitab nggih menika tauhid itu apa, matinya seperti apa. Monggo. Tauhid itu ulama sufi bermacam-macam mengartikan tentang masalah tauhid. Ada tauhid orang awam, ada tauhid khassah, ada yang lebih tinggi lagi. Semuanya benar. Menurut saya itu semuanya benar. Apa yang disampaikan dan jawabannya itu benar. Cuma tergantung siapa. Dan kalau memang tauhidnya itu orang awam itu hanya sebatas lisan saja. Ya memang dia itu enggak apa-apa jadi pangeran. Ngono iku ya bilisan cuma atine sik tetep grandul lah. Nah, itu jenenge iya, tauhid itu wong awam. Tapi kalau wis sudah khusyuk itu atine tenang. Senajan lisane muni, atine juga tenang. Itu tauhid wong khusyuk. Le tingkatan khawasil khawas itu sirrin tenang atau minimal ruhnya lah, karena di situ ada hati, ada ruh, ada sirri. Ini ada tingkatan. Memang semuanya benar. Bahkan ada yang mengatakan ulama lain itu yang dinamakan tauhid itu adalah laisa fit tauhid khalqun, di mana dalam tauhid itu tidak ada makhluk selain Allah. Berarti Allah tok, itu jenenge tauhid. Ada yang mengatakan bahwa nisyanu ma siwa tauhid, melupakan sesuatu selain Allah, itu juga tauhid. Ya sama dengan tadi itu laisa fi tauhidi khalqun, pengertiannya sama, semuanya itu dialihkan ke Allah. Cuma melihat orangnya itu dalam tingkatan apa, awam, apa khos, apa khawasil khawas. Kalau memang di situ sebatas lisan saja tapi hatinya masih belum tenang, itu namanya tauhidul awam. Kalau khos hatinya tenang, kalau sir itu untuk khawasil khawas. Ini ibaratnya banyak seperti itu. Tauhid itu bermacam-macam pengertiannya. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh semua jawaban itu, semuanya masuk. Terima kasih.
Ini wong salat yang belum khusyuk diterima apa tidak? Sopo sing takon? Pak Raten. Iki pengalaman sampeyan ya. Kalau secara syariat itu kalau sudah memenuhi syarat itu sudah tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Sudah titik. Masalah khusyuk dan khusyuknya terima dan terimanya itu ya tergantung Allah. Masalah sholat itu khusyuk tapi ada tanda-tandanya. Khusyuk itu ada tanda-tandanya. Keterimanya sholatnya seseorang itu ada tandanya. Seperti apa? Ketika kita sudah melakukan sholat kemudian buyar dari sholat, biasanya dia itu sebelum melakukan sholat itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika sholat wis tenang, setelah sholat wis ngelereno perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya, itu tandanya sholatnya diterima. Makanya inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Itu tergantung dari khusyuk dan tidaknya. Tanda-tandanya sholatnya diterima, khusyuk orai, itu biasa ada tandanya. Biasanya itu sebelumnya berbuat buruk, kemudian setelah melakukan sholat dia itu tidak. Itu tandanya sholatnya diterima. Banyak hal seperti itu takbirnya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain. Enten sing tanya itu, sing ibu-ibu nek monggo. Oke, monggo Pak Profesor Sariman. Nggih, monggo. Saya tanya perbedaan dalam kehidupan, menjalani kehidupan ini menggunakan hati, nafsu, jiwa, dan roh. Ya, Terus dalam praktek kehidupannya, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini tahu bahwa ini adalah nafsu, ini adalah hati, ini adalah roh. Nah, semisal tadi dijelaskan bahwa takdir tadi, jika manusia ditimpa takdir itu harus bersabar atau bersyukur. Ada juga yang ditimpa takdir baik tapi masih sambat karena tidak mengetahui tentang perbedaan nafsu, hati, dan roh tadi. Semisal kita ditakdir bisa berkumpul di sini kan takdir baik. Nah, bagaimana kita mengetahui dari tiga komponen tadi? nggih. Pertanyaan saking Bapak Sariman, kesimpulannya ngeten. Bagaimana kita tahu kita menerima menyikapi hidup ini dengan nafsukah, dengan hati, dengan roh, atau dengan sirri. Lantas apabila orang itu tidak sepakat dengan takdirnya Allah, itu tanda dari roh, dari nafsu, apa dari kolbu. Ngerti nggih maksudnya? Kadang-kadang banyak orang ditakdir sae, ditakdir menjadi orang baik. Rezekine ya isek gremeng. Iki alasane apa? Muga jarine Bapak Sariman ora kenal di antara tiga komponen tersebut. Lantas bagaimana mengenali tiga komponen tersebut sehingga bisa mempraktekkan dengan baik dan benar dalam kehidupan, sehingga dalam kehidupan ini tidak sampai kepaten kelangan kepaten agama, kepaten tauhid lan kepaten tawakal. Ngoten nggih? Oh nggih. Niki ingkang saged jawab niki mestine paling langkung berhak Ya Yasin, tapi kula mboten meremehkan atau mengesampingkan sedaya peserta ingkang hadir. Monggo Gus Mat. Pupuk bawang, maksudnya piye kok sampe pupuk bawang? Nggih, sampean kena disampurno ten ngene bawange wong lori ngino iki lha ya piye? Monggo Pak Dikman. Kula enggak ada pertanyaan malah. Oh, malah enggak ada pertanyaan. Monggo. Pertanyaan kula ini ngeten. Kula niki kalih ngarep nauket to nggih. Nggih. Kula niki kok gak nauket ngoten. Oh, kok gak nauket ya. Nggih, terus? Ati kula niki kok mestine nggih momen kotor mestine. Hmm. Kula nek ningali tiyang, Nggih. yang elek-elek kula boten bakar. Nggih. Jelas kula sudah.
Nggih, jelas suudon. Nek mbek wong elek suudon pokoke. Kaya kowe seakan yakin nek iki wis elek ngono ya. Maksudnya nggih terus nggih. Kadang kula ndelok hati kula yo gremeng. Kok udah kadang-kadang lagi ngaten. Kadang-kadang kula bantah. Kadang-kadang nggih lali. Bantah niku lali. Oh nggih. Sampai ngrasani ngoten kula. Oh. Pundi ngetekan. Kok kan awet-awet ngono ya. Niki pertanyaan ketimbang iki kadang-kadang telu dino ngono nggih. Nggih. Ati kok gak nawet-nawet jare Mas Dikman nggih. Nek masih wong elek wis karuan wis jelas udon. Kadang mbek wong apik lho. Kok isih udon. Ngoten maksude. Iki kok gak nawet-nawet iki jelas artine kotor. Mestine kan ngeten nggih. Mestine lho niki mestine dalam konsep resepnya ngeten. Contoh ada dua benda yang mungkin bisa disatukan ngeten. Niku nek kira-kira ana kecocokan. Nek nauhite nang Gusti Allah niku maha suci. Nek atine wis kotor mungkin ya ora cocok. Maha suci kok dikira Allah cocok banyu mbek minyak. Gak wawuh lah maksudnya ngoten nggih. Niku nek cara penyatuan. Lah niku aku kok penyatuane hubungane ten makhluk Gusti Allah ten gawe ten afale Allah. Nggih. Ana wong ditakdir apik. Kok atine sik suudon, sik gremeng. Ya berarti urung nauhid ngoten lho. Apa maksudman ngoten lho. Nek mbek wong sing elek wis karuan ora, wis karuan suudon lah mbek wong elek. Kadang mbek wong apik lho kok sik suudon. Apik piye? Nah wong gelem nglakoni kaapian kok sik disuudoni. Berarti atine iki nang momen ra tepake ngoten. Asline Mas Dikman iki atine tukang ngobrak-abrik umume atine wong. Yo kaya ngono ki memang sering terjadi nang wong liya ya. Jarine sik kadang-kadang isek sering dipelekne kalih Mas Jailani sik bendina suudon karo wong sing lakoni apik. Ancene kadang-kadang pengetahuan itu jadi bumerang. Napa? Ya gara-gara ngerti sing apik sak asline, walaupun isek pengertian, iku terus kenek nggo ngeklaim hakimi wong liya. Mas ya ngono, sik durung. Urung mesti. Iki kadang atine ngomong ngono. Keprutut jare Mas Dikman dadi ngrasani. Iki piye kok ngene iki terus? Ingkang saged jawab niki sederek sedulur kula sing sampun dugi monggo nek enten jawaban itu monggo. Ngapunten. Oke, niki Mas Dedi utusan saking sak wilayah niki monggo. Nggih. Oke, monggo mik. Mik ra krungu kok. Angel diterima nek sing mboten sae niku kan nggih angel diterima takdir. Nggih. Wis Takdir. Kata langsung ya enteng nah iki. Tapi nek pun ditakdir mboten sae. Nah niku yang ndadosaken gremeng ati. Mungkin niki klarifikasi mau nih, bener napa mboten ngoten metode niki sing biasa kula damel tapi mboten ngertos nek tintune niki niki pengalaman. Kula nek bahas takdir niku iwu ngoten ya. Niki akeh mboten trima ing. Nek takdir niku akeh mboten trima nek sing awon niku wis mboten trima. Tapi kula gantos dadi enggak ono takdir yang menimpa saya. Itu adalah kurikulum kehidupan saya yang harus saya jalani. Wayane ngalor, yo enjene di anjene kurikulume dina iki ngalor. Wah ngidul, kurikulume dina iki ngidul. Dadi embo iki jenenge takdir ta iki apa iki saya pribadi ini kurikulum saya yang harus jalani. Oh. Jadi ngapunten ya lho. Oh ya aja ngono Mas iku gak oleh model ngoten. Ya ngoten niku sementara yang saya jalani mencikapi ini takdir jelek saya kan karena saya tidak bisa mengukur diri saya ganti aja metode takdir ini kurikulum yang harus saya jalani. Wah elek yo anjene mungkin anjene ya mbok elek iki memang takdir sing penting saya jalani ae. Ngalor yo ngalor wae. Ya Salim.
Ngeles kok ngene ancene tak kurikulume ya kudu manik-manik, gak oleh gawe ngene kurikulum. Ya apa ya tetep dijalani ae. Oh, Hasilnya gimana ya yang penting dijalani. Ngapunten saderenge. nggih. Matur suwun, jawaban saking Mas Dedik niki adalah metode bagaimana agar kita bisa mengurangi minimal nggih. Kalau bisa memang menjalani dengan baik, menerima dengan lapang dada dan menyikapi dengan penuh bijak, akhirnya bisa memetik buah dari musibah yang datang menjadi muhibah. Niku carane, niku mau diterangno. Napa? Anggaplah sebuah kejadian yang menimpa kita adalah kurikulum pelajaran kehidupan kita yang harus kita selesaikan, yang harus kita lulus di dalamnya. Niku Mas Dedik nyimpulno pokoke apa wae iki mono asline Gusti Allah karep ngapikno aku, nglulusno aku sehingga aku layak sowan ngarsane Gusti Allah, fasilitasé swarga. Kira-kira ngoten maksudnya Mas Dedik iki. Wis gak ngurus mbah takdir mbah apa, pokoke iki nek aku nglakoni ngene sedang ngene, iki kurikulum kehidupanku ngoten. Maksudnya aku harus belajar di sini bagaimana menjadi orang yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Ngoten mestine Mas Dedik niku nyikapine ngoten. Nah niku seringkali sing lulus ten mriku. Lah timbangane ngerti ilmu tauhid sing jelimet ora lulus ya penak sing ngono lulus nek prasa kula. Nggih betul. Mungkin lah, timbangane ngerti sing jelimet ora lulus ya wae sing ngabrak-gadak entah sing penting lulus. Dadi kawula sing tulus. Oh wis beres nek prasa kula lho. Ini prasa kula dene prasane Yai Yasin beda malih wonten standarte kiai kali standarte wong abrakan. Nggih pun monggo Yai Yasin mawon sing jawab niki. Oh nggih, enten tambahan Gus monggo jawaban. Dalam coba minggu sing ditangkete Mas Sariman wau. Nggih. Ketika kita ditakdir dengan Allah Ta'ala atau diberi musibah yang enggak enak, ketika kita tidak menerima dengan takdir yang tidak enak itu grundel bahasanya, berarti waktu itu yang bicara bukan hati, bukan roh, tapi nafsu. Tapi ketika kita bisa menerima takdir yang jelek itu dengan lapang hati, terus tidak ada grundel sama sekali, dengan adanya itu baru yang berbicara itu hati. Kalau roh sirinya sebelum ditakdir, baik itu jelek atau baik, itu sudah diridhoi. Jadi ketika apapun bahkan sebelum terjadi, itu sudah ridho dengan apapun yang akan takdir Allah pada dirinya, sudah ridho sebelumnya. Itu baru bicaranya roh gitu. Jadi tergantung kita. Kalau kita nggak terima, oh berarti nafsu kita yang bicara. Kalau kita sudah terima, tidak ada gerundel, oh berarti itu hati. Tapi sebelumnya itu sudah kita ridho, baik apik bae wis ridho sik sadurunge, gak adu gak wis gak dengan itu berarti roh yang bicara. Terus pertanyaan Mas Dimon tadi, bagaimana cara menyikapi kita supaya kita bisa bisa tidak suudzon gitu kan ya, terhadap orang yang baik atau orang yang jelek, terutama yang baik kita tidak suudzon. Kalau saya gambarkan hati itu seperti kacamata, cermin katanya kacamata. Kalau yang kita gunakan itu kacamatanya masih ada kotorannya, belum bersih, saya kira melihat apapun yo masih kotor gitu. Jadi kalau ingin tidak suudzon dengan siapapun harus dibersihkan dulu gitu hatinya, atau penyakit-penyakit hati harus dihilangkan dulu, dan itu pun sulit menghilangkan itu tanpa adanya dokternya, atau di sini ada gurunya. Kalau tanpa berguru saya kira sulit untuk menghilangkan, membersihkan hati supaya bisa bening itu. Kalau sudah bening, ibaratkan kacamata sudah bening, melihat apapun akan lebih jernih, walaupun lihat kotoran gitu. Itu pemahaman yang mungkin tambahan dari dalam. Monggo Yai, kula nggih badhe Pak angget niki. Monggo dijawab yang sini nggih mboten.
untuk pertanyaan dari Mas Dikman ini, bagaimana caranya kita itu bisa mentauhid kok sering walaupun kita ini kumpul sama orang baik itu saja suudon, kalau orang jelek ya maklum lah begitu. Ini orang baik kok suudon, caranya bagaimana? Tauhid itu tidak bisa ditempuh kecuali oleh qalbun sofa, hati yang bening dan bersih. Kalau hatinya masih kotor tidak bisa mungkin atau tidak mungkin bertauhid, karena tauhid itu bisa ditempuh dengan hati yang bening. Hati bening itu bisa ditempuh dengan cara suluk hiya di Syekh Al-Arif Billah. Kalau suluk sendirian tanpa syekh dipastikan akan dimasuki setan. Maka dari itu pentingnya kita mempunyai guru mursyid itu yang sudah berpengalaman. Ya caranya begitu, suluk. Untuk membersihkan hati kita harus suluk. Dengan suluk itu hati akan menjadi bening. Dengan bening maka kita akan muncullah tauhid. Harus diurut seperti itu. Tidak mungkin bertauhid kalau tidak hatinya as-sofa. Terus terkait dengan pertanyaan Cak Dedi tadi itu, orang yang ditakdirkan kurikulumnya yang menjalani hidup begini gini ke timur ke selatan dan ke timur ke barat itu ibarat kapas yang ditiup angin lah. Kemanapun ya terserah angin ke barat ya kita ke barat. Itu namanya menelusuri takdir, menjalani takdir yang